Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may Wow. yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Sadaqallahul Adzim. Pada suatu hari kami akan tutup mulut mereka dan berkata kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Sadaqallahul Adzim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa, untuk bersilaturahim dalam forum yang sangat indah ini. Ya, kajian ilmu buat kita semua. Bagaimana kita berusaha untuk menyeimbangkan kehidupan kita, ya, antara aktivitas yang kita lakukan dengan aktivitas kebutuhan rohani. Ya, kita akan mengangkat tema kita gitu yang luar biasa ya, kalau seandainya sel-sel tubuh ini bisa berbicara. Nah, mungkin Dokter Yanti kali ya bisa memberikan sebuah gambaran dulu nih. Ya, eh, kenapa sih kita sebenarnya perlu untuk mengangkat ini dalam konteks ilmu kesehatan dulu ya. Oke, ya, tema kali ini insya Allah luar biasa. Mungkin sesuatu yang seringkali tidak kita sadari ya. Sehat itu nikmat ketika kita bisa menyadari peran penting dari susunan terkecil tubuh kita, yaitu sel. Andai sel dalam tubuhmu bicara, apakah kamu mengerti? Teman-teman, sebelum ke pertanyaan ya, saya ingin menyampaikan bahwa kalau sel-sel tubuh kita bisa bicara, ya, apa yang mereka katakan hari ini? Kira-kira, kira-kira apa gitu ya? Kalimat-kalimat yang sel-sel kita berikan. Mungkin mereka akan bilang begini, teman-teman. Terima kasih ya, sudah dijaga. Atau, hey, aku nih capek loh. Tolong perhatiin. Aku nih butuh istirahat loh. Jangan abaikan sinyal yang aku berikan. Nah, sadar nggak kalau teman-teman tidurnya kurang dari 8 jam semalam ya, itu akan membuat sel tubuh kita itu lelah, sebetulnya butuh istirahat. Tapi terkadang kita mengabaikan ya, kita pikir hal itu normal, hal itu sesuatu yang biasa. Bapak Ibu sahabat sehat, tubuh manusia itu punya 30 sampai 40 triliun sel. Setiap sel bekerja 24 jam nonstop. Kita bayangin nih, kita punya karyawan berupa sel sebanyak 30 sampai 40 triliun yang bekerja 24 jam nonstop, merespon apa yang kita pikirkan, melakukan apa yang kita minta. Ini termasuk saya gerak-gerakin tangan. Itu sel-sel yang bekerja, kemudian membentuk satu jaringan, otot, ya. Kemudian itulah yang mengakibatkan adanya pergerakan gitu. Nah, kadang-kadang kita nggak menyadari itu ya. Sehingga kadang-kadang sel-sel itu ya mengirim sinyal sebelum terjadi sakit sebetulnya seperti itu. Hanya saja kita pura-pura nggak dengar, kira-kira denial, seolah-olah tidak bisa membaca apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Sebetulnya tubuh kita itu jujur, Bapak Ibu ya. Ketika kita sedang cemas, apa yang terjadi? Jantung kita berdebar.
organ jantung memperlihatkan ya sebuah protesnya, wah, berdebar dengan cara berdebar-debar. Ketika kita marah, apa yang terjadi pada tubuh kita? Tekanan darah kita naik. Kemudian apabila ada sesuatu yang membuat tubuh kita tidak nyaman, seringkali direspon dengan gejala seperti perut tiba-tiba melilit, sakit perut, gitu ya. Nah, itu seringkali kita abai. Satu lagi yang sering terjadi, apabila kita merasakan beban berat, stres, pikiran yang sedang tegang gitu ya, alhasil apa? Pundak juga menegang. Di sini nih, otot-otot sini menegang, ya, dan itu tidak bisa dibohongi. So, teman-teman, antara pikiran, kemudian fisik, jasmani, emosi, dan sel-sel kita tuh sebetulnya terhubung. Karena setiap emosi itu mengubah struktur kimia tubuh. Makanya di Sehat Itu Nikmat, kajian sehat, kita selalu menghubungkan antara konektivitas spiritualitas ya dengan jasmani kita, dengan pikiran kita. Mind, body, soul, connected. Saya selalu menggabungkan tema-tema itu. Karena memang tubuh kita ini nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Jasmani, rohani, ya. Keduanya menyatu. Nah, di rohani itu ada mind and soul, antara pikiran dan jiwa atau ruh. Salah satu contohnya begini nih, teman-teman. Apabila kita memiliki rasa syukur, membesarkan rasa syukur daripada mengeluh, itu akan meningkatkan imunitas kita. Nah, ada satu sel namanya IgA, ya, IgI. IgA ini adalah sel imun, itu akan meningkat. Tapi ketika kita sedang merasa marah dan terlarut dalam kemarahan kita, itu akan menaikkan kortisol kita 200 sampai 300%. Kemudian ketika kita sering sedih, terus-terusan sedih, itu akan menurunkan imunitas kita. Dan apabila kita senyum, nah ini di tema sebelumnya ya, itu akan meningkatkan serotonin dan endorfin. Dan itu adalah fakta, ya. Jadi sebetulnya tubuh kita itu sebagai pesan atau messenger dari Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam hadis, di dalam tubuh itu ada segumpal daging yang sakit bukan hanya fisik ya. Nah, itu akan menentukan baik buruknya kita, gitu ya. Nah, ketika kita memiliki rasa sakit selain fisik, ada juga yang berhubungan dengan luka batin, beban pikiran, rasa takut, penyesalan. Semua itu akan terekam di dalam sel, ya. Dan itu nggak akan bohong, Bapak Ibu ya. Sel kita tidak akan bohong. Kadang-kadang ada gejala-gejala yang sering kita abaikan seperti sakit kepala, perut begah, nggak bisa tidur, sakit di bahu, nyeri, ya, kemudian stres. Nah, dari stres itu akan berubah bentuk menjadi berbagai macam penyakit. Dan itu adalah fakta. Karena ini ada hubungannya, ya. Ada hubungannya tingkat stres dan kejadian penyakit. Bisa berawal dari kurang tidur, stres menyebabkan kurang tidur menyebabkan penyakit kronis juga bisa. Jadi, fakta ilmiahnya, Bapak Ibu, ketika ada satu pikiran, itu akan mengantarkan satu sinyal listrik sampai ke sel. Nah, sel ini akan mengubah hormon. Kemudian hormon itu akan mengubah kondisi tubuh. Ini merupakan konsep psikoneuroimunologi. Artinya, tubuh kita itu mengikuti apa yang kita pikirkan berulang-ulang. Saya ulangi, tubuh mengikuti apa yang kita pikirkan berulang-ulang. Nah, ngeri ya kalau sudah punya penyakit seperti itu. Jadi, kadang-kadang tanda tubuh kita itu bicara, tubuh kita itu misalkan ya terasa lelah gitu ya, terus sering sakit tanpa sebab, kualitas tidur menurun, nafsu makan tiba-tiba kurang gitu ya.
perlahan-lahan kadang-kadang aduh kok saya nggak nafsu makan, nggak pengen makan, emosi juga nggak stabil gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan fokus langsung ke obatnya apa ya, resepnya apa, tapi lihat dulu apa ini ya maksudnya tubuh mengirim sinyal seperti ini. Nah, ketika sel-sel kita bekerja keras setiap hari untuk mendetoks racun, memperbaiki jaringan rusak, menenangkan sistem hormon, stres, menyeimbangkan pencernaan, sehingga tadi tuh ya, ada gejala-gejala yang berhubungan dengan gangguan pencernaan. Biasanya orang mengeluh sakit GERD, mengeluh sakit MAH gitu. Itu tandanya sel-sel tubuh kita terlalu bekerja keras dan kita tidak mempedulikan lah ya, tidak mempedulikan. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa regenerasi sel ini terjadi antara 22 sampai jam 2 atau jam 4 subuh. Kalau tidur lewat jam itu, kemampuan hati untuk mendetoks racun itu menurun. Kemudian hormon untuk memperbaiki sistem tubuh juga menurun kemampuannya. Kemudian metabolisme pencernaan juga melambat dan mood juga mudah swing ya, mudah sering nggak mood, yang kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang kita nggak sadarin gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu perhatikan irama sirkadian tubuh kita, ya. Irama sirkadian itu yang mengatur tubuh kita kapan waktunya istirahat atau tidur, kapan siap beraktivitas, kapan siap untuk produktif, kapan mulai menenangkan diri sehingga bisa istirahat dengan baik gitu ya. Ada yang namanya hormon tidur melatonin. Nah, itu akan diproduksi di malam hari, kurang lebih di jam 10. Oleh karena itu saya menyebutnya jam 10 malam itu golden time kita untuk tidur. Bapak Ibu saya sampai membuat alarm gitu jam 10 itu waktunya tidur. Karena saya tidak ingin kehilangan hormon melatonin yang akan membuat tubuh kita rileks, memperbaiki sel imun tubuh, bahkan memperbaiki kemampuan otak untuk menyimpan memori. Sehingga pagi-pagi itu waktunya kita beraktivitas ya. Pada pagi hari memang kortisol lagi tinggi-tingginya. Tujuannya apa? Kortisol itu memang hormon stres ya. Tapi tujuannya Tuhan ciptakan kortisol agar kita tuh tumbuh semangat ya, berenergi sehingga kita bisa fokus. Satu kali lagi saya menyampaikan bahwa kita itu sebenarnya punya karyawan di dalam tubuh kita, di antaranya adalah sel-sel imun. Sel-sel imun itu seperti kita analogikan pasukan militer tubuh ya, pasukan tentara kita. Nah, pasukan tentara kita ini memiliki kemampuan untuk mempertahankan tubuh kita dari serangan musuh seperti virus, bakteri, jamur, bahkan penyakit yang abnormal di dalam tubuh, misalkan kanker ya, sel-sel abnormal dalam tubuh itu bisa berupa sel kanker. Sehingga sel-sel itu menjadi garda depan untuk mempertahankan fisik kita secara alami di dalam tubuh kita. Meskipun tanpa kita mengkonsumsi vitamin apapun, herbal apapun, tubuh kita memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri. Dan ini adalah tanda-tanda sel tubuh kita bekerja. Di antaranya di sel-sel kulit, lendir hidung, air mata, asam lambung, mereka itu seperti benteng pertahanan kita. Kalau kita terserang satu virus namanya influenza, sel pertahanan tubuh akan bekerja ya. Lalu timbullah ada satu produk dari hasil peperangan sel pertahanan tubuh itu. Apa contohnya? Lendir, pileknya itu yang kita sebut pilek ya, kita sebut lendir. Kalau di saluran pernafasan kita sebut ada batuk, lendir, dahak. Nah, itu adalah contoh produk-produk hasil dari sel pertahanan tubuh kita yang bekerja. Kemudian, kalau dari sistem pencernaan, asam lambung meningkat. Itu adalah hasil dari pertahanan tubuh kita untuk menyeimbangkan tubuh sehingga dia harus meningkatkan asam lambung. Contoh nih ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin suka makan makanan yang pedas, mengkonsumsi seblak hampir setiap hari gitu ya.
Nah, untuk menetralkan agar lambung kita tetap bisa terjaga, akhirnya dia melapisi lambung itu dengan asam, sehingga Hmm. muncullah asam lambung. Nah, yang kita kenal, yang kita tahu, waduh, saya kena emah nih. Gitu. Padahal coba kita lihat dulu kebiasaan apa yang membuat asam lambung kita meningkat. Jadi jangan dulu dimusuhi, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal tersebut. Kemudian ada yang namanya pasukan patroli cepat. Saya mengenalkan ini ya, biar bisa menganalogikan di pikiran kita. Ada juga pasukan-pasukan yang siap tempur nih, yang langsung menyerang bila ada penyusup. Apa saja contohnya? Sel-sel neutrofil, makrofag yang akan menelan kuman. Responnya cepat, tapi dia itu tembakannya nggak spesifik gitu. Dor der dor kemana-mana. Ada juga pasukan intel, sniper. Nah, ini lebih fokus nih. Lebih fokus menembak. Cuman emang agak lambat karena dia harus melihat, mengancer-ancer kan siapa ini yang harus diserang. Apa namanya, terdiri dari limfosit T dan B ya. Nah, sel T ini yang mengenali musuh secara detail, Bapak Ibu. Dan sel B membuat antibodi. Ini yang merupakan senjata khusus yang bisa melemahkan kuman tertentu. Memang datangnya lambat saat pertama kali mengenali, karena dia harus membuat sinyal dulu, oh ini musuh, oh ini bukan, oh ini yang harus diserang, oh ini enggak, gitu ya. Tapi ketika dia kedapatan lagi musuh yang sama, datang lagi menyerang tubuh kita, responnya akan cepat, karena ada namanya memori imun. Jadi sel pasukan ini dia menyimpan ingatan bahwa oh dia pernah melawan musuh ini nih, bakteri ini nih, virus ini nih. Contohnya seperti itu. Luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin bisa bersyukur. Bersyukur dengan makhluk terkecil yang ada di tubuh kita, sel, ya, struktur tubuh terkecil kita. Nah, ketika Bapak Ibu kurang tidur nih hal yang sepele gitu ya, kurang tidur, sistem imun turun, dan akhirnya kita memiliki resiko sakit yang lebih tinggi. Jadi, jangan sampai belum apa-apa udah kalah. Belum apa-apa udah kalah tuh belum bertanding, udah kalah gitu ya. Senjatanya udah tumpul. Kenapa? Karena kurang tidur. Kenapa dibilang begitu? Karena ketika kurang tidur, pasukan kita melemah. Jadi kurang amunisi gitu, Ustaz. Ya, Kan ya, bayangin ya, ya, kita tuh kan keluar rumah. Di luar itu segala macam bakteri, virus itu sebetulnya penuh. Tapi itulah kuasa Allah. Allah buat virus bakteri itu kecil, sekecil-kecilnya sampai tak kasat mata. Jadi makhluk tak kasat mata itu sebenarnya virus sama bakteri itulah. Coba bayangkan kalau mereka itu menampakkan macam gambar seperti ini. Serem kan? Berkeliaran gitu di sekitaran kita. Serem loh. Keluar dikit nemu bakteri A, keluar dikit nemu virus B gitu. Ih, serem, kita kayaknya nggak mau keluar rumah. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan bakteri virus ini kecil yang hanya bisa dilihat di mikroskop. Kemudian juga membuat kita tidak panik ya, karena sebetulnya Tuhan sudah membekali tubuh kita dengan pasukan imun yang luar biasa. Hanya saja itu, kita seringkali ya, saya juga gitu ya, makanya saya bilang kita. Seringkali kayak karena semuanya nggak nampak gitu ya, kayak sesuatu itu tidak kita, ya kita abaikan lah ya, tidak kita pedulikan ancaman-ancaman yang dari luar, virus, bakteri, jamur dan segala macam gitu ya. Akhirnya apa? Ketika imunitas kita turun, kita sakit lah, kemudian kena penyakit lah gitu ya. Sehingga obat yang pertama kali sebetulnya Bapak Ibu, sebelum menelan obat, sebelum minum herbal, yang pertama kali bisa merecharge baterai sistem pertahanan tubuh adalah tidur. Sleep well, tidur dengan baik. Cuman gini Ustadz, seiring ya, tambahnya usia, kebutuhan tidur ini semakin berkurang. ya, ya, Mungkin Bapak Ibu ini usianya ada yang lebih dari 60 tahun, 70 tahun, nih ya. Pada lansia kebutuhan tidur menurun gitu ya. Jadi ya nggak usah 8 jam nggak apa-apa, 7 jam per hari sudah cukup. Kebutuhan tidur cukup 6 jam per hari kalau di atas 60 tahun. Cuman kadang-kadang ada yang cuman berapa menit aja udah kebangun lagi Ustadz.
Sehingga seringkali minta ke saya, "Dok, tolong dong resep untuk susah tidur itu apa?" Ya, Iya, jadi ini Bapak Ibu gunakan biji pala. Biji pala kita ambil seperlima bagian aja, ditambahkan air hangat 1 gelas, boleh diseduh, ya, boleh juga direbus. Silakan, mau dibikin infusa dengan cara direbus atau hanya diseduh dengan suhu air kurang lebih 90 derajat, rebus 15 menit atau seduh 15 menit. Diaduk, kalau mau enak boleh ditambahkan madu Nahala Goldie. Nah, halal Goldie yang manis yang biasa saya gunakan untuk menambahkan rasa enak nyaman gitu ya. Madu juga berperan dalam meningkatkan sistem daya tahan tubuh kita. Jadi, Bapak Ibu silakan ambil 1 sendok makan madu ditambahkan dengan seduhan atau rebusan biji pala tadi. Biji palanya ditumbuk halus terlebih dahulu ya. Seduh dengan 1 cangkir air hangat, jangan lupa, dan masukkan madu 1 sendok makan atau sesuai selera. Diminum 1 jam sebelum waktu tidur. Jadi kalau Bapak waktu tidurnya 10 jam ya, Ibu bisa membuatkan seduhan biji pala ini kurang lebih jam 9 atau jam 8 malam. Sangat mudah Ustadz, cuman 1 macam herbal saja, yaitu biji pala. Nah, iya, sekarang ada giveaway dari Nahala Gold ini, Ustadz. Giveaway iya. untuk mendapatkan Nahala Gold biar mencicipi. Karena Nahala Gold ini kan madu ya, Ustadz. Madu itu bisa kita gunakan buat apa saja. Tapi tidak hanya berfungsi sebagai pemanis. Madu Nahala Goldie ini memiliki manfaat madu, ya, madu sebagai antioksidan, antibakteri. Biasanya juga bisa digunakan sebagai obat luka oles gitu pada luka yang terbuka, yang pastinya sudah dibersihkan dulu, dibantu dioleskan di sekitaran luka, karena madu ini memiliki antibakteri yang kuat. Nahala Goldie madu pilihan saya. Insya Allah. Ya, Iya, dokter tadi ini masih banyak orang yang bertanya ya, sebenarnya kalau gitu idealnya tidur itu seperti apa? iya. Mungkin kita sedikit review ya. Jadi tidurnya Rasulullah itu dalam beberapa riwayat ya ada disampaikan eh, 4 jam, tetapi ada pendapat yang lain 5 sampai 6 jam ya yang lebih banyak gitu ya. Nah, termasuk juga tidur siang. Jadi pola tidurnya itu setelah Isya, ya Rasulullah itu tidur nanti bangun di sepertiga malam. Jadi kalau kita ngitung ya, misalkan tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, bangun, kemudian sholat malam, nah sebelum subuh beliau tidur lagi gitu. Nah, kemudian setelah subuh beliau tidak tidur dan memang ketika orang tidak tidur subuh ini sudah ada reward ya dari Allah itu yang memberikan pahala buat kita yang tidak tidur ya ketika setelah sholat subuh sampai nanti kita sholat duha gitu, nah terus beraktivitas. Nah siang itu ada tidur kailullah. Nah tidur ini ternyata diajarkan begitu ya, tidur siang. Tidur siang ini eh, ya ini tidur bukan tidur seperti tidur yang malam ya, artinya tidur itu ya cukup misalkan kita merebahkan badan gitu ya, bukan kemudian lagi kerja ini sebentar, saya mau tidur kayak lullah, saya mau mana nih kasur gitu ya, nggak seperti itu juga gitu. Tapi gimana kemudian kita itu bisa memberikan sejenak ya dan tidak banyak gitu. Mungkin ini kali ya orang tuh kenapa di masjid ya paling enak tuh tidur gitu. Apalagi kalau bulan puasa udah kayak ikan pindang gitu, beret semua tidur tidur semua. Nah jadi kalau kita melihat pola tidurnya Rasulullah itu seperti itu dokter. Nah mungkin ini yang perlu kita apa ya barangkali sesuai dibahas ya, apakah memang kemudian tidur tadi yang disampaikan 8 jam, tapi kan Dokter Ariati sudah sempat menyampaikan pula bahwa semakin usia orang itu bertambah, maka tidurnya juga semakin waktu tidurnya semakin sedikit. Dan ini yang dialami oleh apa yang banyak ngechat ini, ya ada yang tidur jam 10 begitu terbangun setengah malam susah tidur lagi. Nah sebenarnya kalau susah tidur lagi ya enak malah ya langsung aja ibadah begitu. Bagaimana tadi ya sudah supaya bisa tidur sudah dikasih solusinya. Baik, mungkin bisa dilanjut kali Dokter Yanti. Jadi, eh
untuk menambahkan tadi, Ustadz, Ya, gimana caranya untuk tidur yang berkualitas dari waktunya mudah-mudahan bisa tercukupi ya 8 jam. Tapi karena usia bisa jadi kebutuhannya berkurang, nggak apa-apa. ya, 60 tahun ke atas 6 jam nggak apa-apa. Tapi usahakan jam 10 malam sudah tidur ya. Nanti kita akan bahas di tema yang lebih spesifik lagi. Ini menarik tentang tidurnya Ustadz. Ya nggak? Tadi cara iya bagaimana memang. meneladani Rasulullah dalam tidur ya. Kayaknya ini harus dibuat kajian sehat deh Ustadz, ya kan? Iya, Kita nah bahas kemarin kan nanti di kita hari sempat Jumat. ngobrol dengan Dokter Febri ya, bahwa Mm-mm. Nabi itu kan sakit itu Mm-mm. ketika waktu itu ada disihir gitu, kemudian pas perang ya kena kena apa senjata. Nah, kenapa beliau bisa memiliki fisik yang prima? Karena keseimbangan itu tadi. Seperti yang Dokter Yanti sampaikan bahwa hidup ini sebenarnya menjaga keseimbangan. Tapi justru yang paling banyak melanggar itu justru kalangan Ustadz sendiri kalau saya pikir ya. Contoh misalkan Nabi tidur jam habis Isya. Mana ada orang teman-teman Ustadz itu tidur habis Isya. Apalagi Iya, acara-acara itu bisa sampai jam 12 sampai jam 1 gitu. iya betul. Jadi kadang-kadang saya juga melihat situasi kayak gini gimana ya. Dan kondisi kita memang begitu sih apa dokter ya. Kalau kita melihat siklus ya, apalagi di kota-kota besar, memang nggak mungkin itu bisa tidur itu jam 10. Sekarang contoh sederhana aja. Saya rumahnya di Cibubur nih Mhm. atau teman-teman gitu. Pulang kerja sampai rumah itu udah malam banget gitu. Ya, jadi nggak bisa tidur cepet karena begitu sampai rumah malam kan pengen ngobrol, pengen apa gitu. Paling nggak tidur ini bisa jadi sampai jam 12. Hmm. Nah, terus mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya siklusnya sudah menjadi berubah gitu? Apakah lagunya Bang Roma Irama masih berlaku ya? Nah, seperti itu, dokter. Makanya, aduh, sebetulnya ya itu kita benahi dulu tidurnya betul Ustadz ya sebelum kita ngebahas yang lain-lain gitu karena banyak penyakit-penyakit yang disebabkan awalnya karena kurang tidur sehari, 2 hari, sebulan, setahun, belasan tahun, puluhan tahun. Nah itu akan jadi penyakit yang merembet kemana-mana. Nanti kita akan bahas insya Allah di kajian sehat ya Ustadz mengenai meneladani cara tidur Rasulullah insya Allah ya. Kita akan Kemudian ini izin tanya dokter dalam kondisi bagaimana orang yang sudah tidur perlu susah tidur mungkin ya perlu bantuan obat-obatan baik herbal atau kimia. Bapak Ibu, saran saya coba atasi dulu dengan bahan alami karena kalau untuk obat tidur, obat kimia tidur itu tidak mudah nanti untuk melepaskannya ya. Tapi kalau untuk bahan yang lebih alami, Bapak Ibu bisa kapan aja butuh boleh diminum, kalau udah nggak butuh nggak usah. Jadi, silakan Bapak Ibu mengkonsumsi herbal-herbal ini nih. Ada serai, biji pala, jahe, kunyit, bunga kamomil, kayu manis. Itu adalah herbal-herbal yang membantu untuk susah tidur. Bapak Ibu bisa menggunakan resep ini. Saya membuat juga e-book untuk mengatasi insomnia nih, susah tidur. Ada yang ya, sudah punya ya, e-booknya belum? Kalau belum, bergabung di grup edukasinya Dokter Yanti. Nanti di deskripsi grup akan banyak link untuk download, ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau merebus herbal ya, kemudian ingin rendah kalori, kemudian juga ingin tidak menggunakan gula tapi tetap manis, sahabat bisa menggunakan daun stevia. Cuman ini ada pertanyaan nih. Ada yang menggunakan daun stevia, Ustadz. Daun stevia ini ya. tumbuhnya di dataran tinggi. Jadi Hmm, mungkin cocok ya buat teman-teman yang tinggal di Bandung, di Pangalengan, di Sukabumi apa ya, Cianjur ya, yang mempunyai ketinggian yang tinggi ya. Nah, itu cocok nih, cocok untuk menanam stevia. Daunnya kalau kita gigit itu manis, Ustadz. Saya sudah pernah coba belum? ah, Jadi beda dengan sambiloto. Kalau sambiloto sebaliknya, satu daun itu kita gigit pahitnya nggak habis-habis. Nah, stevia juga sama. Satu daun kita gigit, manisnya nggak habis-habis. Cuman ternyata ada caranya Ustadz ketika ya, mengolah untuk bisa digunakan dengan enak. Karena aromanya memang khas banget, ada rasa pahit manis gitu.
karena daun stevia ini mengandung steviosid, rebaudiosид ini yang membuat 300 kali lebih manis dari gula, tapi punya sedikit aftertaste yang pahit ya. Wajar kalau aromanya kadang menutupi wanginya. Termasuk wangi dari bahan-bahan lain seperti pandan yang kita masukkan. Jadi kalau udah pakai pandan tapi kok masih terasa ya pahitnya. Nah, oleh karena itu, ini saya punya cara gimana agar tidak mudah pahit atau menimbulkan aftertaste yang tidak nyaman. Nah, yang pertama pakai serai, Bapak Ibu ya. Serai ini mengandung sitral ya, sehingga bisa menyamarkan bau stevia. Kemudian yang kedua, daun jeruk purut atau kulit jeruk kering. Itu akan memberikan aroma segar sitrusi. Kemudian yang ketiga, pakai kayu manis atau kapulaga ya untuk menyeimbangkan aftertaste pahit atau stevia. Nah, ketika menyeduh pun ada tekniknya juga nih, lanjut ya, untuk mengolah daun stevia ini. Gunakan teknik infusa dingin atau cold infusion bila memakai daun stevia kering atau bubuk. Jadi jangan rebus langsung karena panasnya itu bisa memperkuat aroma pahitnya. Sebaliknya, seduh daun stevia dengan air panas bukan mendidih selama 10-15 menit. Setelah itu baru campur dengan hasil rebusan herbal atau sari pandan atau misalkan sari jahe atau sereh tadi ya. Hasilnya itu aromanya tidak menyengat. Atau cara yang ketiga, gunakan tetes stevia cair yang sudah dimurnikan. Bapak Ibu bisa mendapatkannya di stetes.id. Nama brandnya memang Stetes. Nah, itu adalah stevia ekstrak pilihan saya. Jadi kalau tetap ingin rasa manis, stevia tanpa aroma khas daun, bisa gunakan versi ekstrak cair, murni yang bebas bau dan tanpa aftertaste pahit. Bapak Ibu bisa dapatkan di stetes.id, di Shopee Pay. Saya lihat ada promo gratis ongkir. Biasanya ibu-ibu demen nih. Biar males soalnya kalau mikirin ongkir ya kan. Tapi kalau ongkirnya nggak ada tuh langsung check out biasanya. Ini tadi ada beberapa pertanyaan ya dokter terkait Iya. bagaimana sih sebenarnya ya ketika kita kekurangan tidur kan seperti tadi ya Mm-mm. dokter Andika mengatakan kan ada efek baik itu secara fisik maupun psikologis ya. Anak-anak itu menjadi tantrum, kemudian gelisah gitu ya. Nah, Mm-mm. seperti apa gitu. Jadi memang yang namanya seperti tadi yang dokter sampaikan, ya kalau kekurangan secara fisik ya harus ditebus dengan fisik juga gitu. Iya. Ya, jadi kalau orang yang kurang tidur ya tidur gitu. Obat ngantuk, kayak lagu obat ngantuk adalah tidur gitu. Ya, jadi paksain melek. Apalagi kalau lagi nyetir ya. Saya pernah suatu saat itu ketika sudah ngantuk banget, mata melek capek nggak lihat loh. Sampai Hmm. apa dipukul-pukul gitu kan sampai mata diblok-blokin gini begini gini begini. Tetap aja. Microslip ya dok, Ya, betul. Ustadz. Iya, sampai mikrosif apa kita tuh ngeblank begitu. Nah, artinya memang pada saat itu kita harus tidur. Nah, terus bagaimana dengan yang lainnya? Ya, misalkan untuk sel kita agar kemudian bisa memper yang baru lagi ini kan unik sebenarnya. Ya, justru Allah tuh memberikan kita itu ibadah puasa ya untuk memperbaharui sel. Jadi dengan nggak makan, justru sel itu menjadi bagus, ya kan? Somutasihu. Jadi berpuasalah kamu agar kamu sehat. Nah, ini adalah bagian dari riyadhah ya, artinya upaya untuk memperbaiki, memperbaharui sel itu adalah dengan berpuasa. Nah, memang sih kita kadang-kala puasanya itu ya termasuk saya juga ya, akhirnya ya udahlah puasanya ditumpuk aja deh di bulan Ramadan gitu. Padahal dengan puasa sunnah ya yang dianjurkan oleh Rasulullah ini sebenarnya tetap sebagai upaya untuk melatih keseimbangan. Maka saya salut teman-teman yang bisa puasa Daud ya, dokter saya punya teman itu bisa puasa Daud dalam kondisi apapun karena dia sudah mentalnya sudah dibentuk gitu ya bahwa ya saya harus puasa gitu. Jadi sudah menjadi sebuah pembiasaan. Nah, inilah yang mungkin harus sama-sama kita kejar bagaimana riyadhah secara spiritual ini menjadi sebuah kebiasaan. Sebagaimana kita juga membiasakan diri kita untuk makan.
kita kan terkadang sudah dicekokin nih di benak kita, makan itu satu hari 3 kali. Kayaknya kalau makan nggak 3 kali, itu rasanya ada kurang. Apalagi makan 3 kali dan harus nasi gitu. Nah, ini juga membuat badan kita mengafirmasinya, ya kalau nggak makan, ya pasti akan mengalami kesulitan. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita diskusikan bareng. Makanya, kenapa kemudian teman-teman bergabung di sini, ini untuk lebih memahami bagaimana kemudian kita menyiasati ataupun bagaimana kemudian pandangan dari dunia kesehatan yang bergabung dengan spiritual untuk menjawab persoalan-persoalan yang apa namanya yang muncul dalam kehidupan kita. Nah, ya betul Terandika microsleep itu Masya Allah membuat bahaya kalau kita nyetir ya. Baik, dan salah satu ya yang membuat kita tenang ya nggak ada yang lain gitu. Allah memberikan kesempatan juga ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati kita tenang. Nah, zikir itu bisa banyak ya. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Nah, itu juga afdol zikri. Ya, afdol zikir itu zikir yang afdol, yang utama itu adalah la ilaha illallah. Nah, kemudian juga bisa dengan zikir yang seperti biasa kita lakukan. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Nadanya tergantung kita ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat sehat. Jadi, mana yang bisa lebih bisa menyentuh? Contoh misalkan, yang biasa menggunakan nadanya Ustadz Arifin Ilham kan, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada yang begitu tersentuh gitu. Tapi ada juga dengan mungkin dengan nadanya almarhum Uje. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ada yang seperti itu. Atau yang biasa aja. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa juga seperti itu. Salah satu ya. Subhanallah, subhanallah. Sebenarnya mana aja yang bisa kita lakukan, yang bisa membuat diri kita merasa nikmat ya untuk melakukannya. Ya, memang kita itu diberikan kesempatan sama Allah untuk mencoba menyesuaikan. Jadi diri kita itu punya mekanisme tersendiri mana yang kemudian kita rasa tepat. Demikian juga dalam beribadah juga seperti itu. Ya, termasuk beramal soleh nih. Ya, ada kita yang kuat di puasa. Ada orang yang kuatnya itu di sholat ya, sholat malamnya. Ada yang kuatnya itu kemudian di sedekahnya. Nah itu boleh-boleh saja pilih. Ya seperti lagu Tombo Ati kan. Nah itu kan sebenarnya adalah pilihan. Tombo Ati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam, perbanyaklah. Nah, salah satunya, siapa bisa menjalani, moga-moga di Allah mencukupi. Masya Allah. Nah, ini nasihat yang diberikan oleh Sunan Kalijogo melalui lirik yang kemudian lirik ini banyak digunakan ya di dalam syair-syair, lagu-lagu. Salah satunya adalah opik dan di situ diberikan kepada kita mana sebenarnya yang lebih cocok buat diri kita. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung silakan. Ya kita berikan kesempatan, boleh raise hand. Ini ada beberapa pertanyaan nih dokter ya. Iya, boleh. Apakah Nanti puasa bisa menyembuhkan sel sakit? Eh, Nanti selain pertanyaan di chat, di sekitaran ya, 15 menit, nanti kita adakan juga sesi tanya jawab langsung, Ustadz. Memang spesial di Sehat Itu Nikmat hari Rabu ya. Kita punya banyak kesempatan untuk berinteraksi. Salah satunya dengan tanya jawab langsung nanti Ustadz ya. Tapi kita jawab ya, dulu nih. Kita jawab dulu, kita masih punya waktu 6 menit untuk menjawab yang ada di kolom chat. ya tadi ada pertanyaannya antara sehat dan regenerasi sel, kemudian apakah ada ramuan herbal buat mata radang? Kalau buat mata harus eh,
ketersediaan steril. Nah, ini dua pertanyaan ini, Dokter Yanti silakan. Ya, mata radang. Iya betul, kalau untuk mata memang semuanya harus steril ya. Ada satu herbal yang sifatnya empirical base. Jadi digunakan untuk mata tapi secara turun-temurun. Namanya kitolot. Kitolot itu yang digunakan adalah bunganya, Ustadz. Jadi ambil getah yang ada di dalam bunganya. Di dalamnya itu ada satu tetesan lah, satu tetes. Satu tetes itu akan jadi pedih banget gitu. Sehingga kita perlu cairkan dengan kurang lebih 100 mililiter air bening yang steril ya. Ditambahkan dengan satu tetes dari kelopak bunga, lalu diaduk, kemudian diteteskan ke mata. Biasanya digunakan untuk mengobati keluhan-keluhan mata seperti radang, bahkan mata minus, mata plus, katarak, karena disebut juga bunga katarak itu, Ustadz. Cuman itu Oh, empirical base ya, Bapak Ibu, masih terbatas penelitiannya. Sehingga memang di Indonesia ada regulasi untuk obat mata, untuk sediaan-sediaan yang semacam itu ya, untuk mata itu masih terbatas, belum ada yang memiliki izin edar. Jadi iya, iya, hati-hati iya. nih, lihat dulu izin edarnya. Jadi belum ada regulasinya. Seperti itu, Ustadz. Ya, karena bahaya soal kalau mata itu kalau nggak hati-hati, saya sempat itu ada eh, guru vokal ya, itu gara-garanya dia ini aja tuh apa naik motor, kemudian apa ya kelilipan bahasa orangnya ya, dokter ya, kemudian salah ngasih obat tetes, akibatnya sampai matanya busuk dan harus diangkat, sampai seperti itu. Jadi resikonya sangat riskan. Ya, makanya dari dokter bilang kan nggak bisa sembarangan gitu. Kalau terkait karena ya luar biasa mata kita ini kan mungkin organ yang lembek tapi yang bisa di luar gitu loh. Kalau yang lain kan ketutup nih ya nggak dokter ya. Betul, Jantung di dalam nih mata ini kan sebenarnya resiko banget gitu. Makanya harus betul-betul hati-hati sensitif. betul, betul, betul. Jadi baiknya gimana tuh? Atau pakai obat yang udah biasa aja kali ya? Iya, saya sarankan seperti itu. Cuman Hmm. memang di luaran sana bunga kitolot ini di daerah ya ini sangat membantu karena kadang-kadang kan susah untuk mendapatkan obat ya Ustadz kalau di Ya, luar. iya, iya. Kalau darurat bolehlah menggunakan bunga kitolot ini. Bunga kitolot atau bunga katarak ya. Silakan yang tadi untuk puasa Ut- regenerasi, saya kira iya iya, silakan dokter secara jadi ini ya puasa detail. itu bagus sekali untuk detox ya. Puasa untuk detox, ah, apalagi puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu kan kontinu ya Ustadz ya. Kalau misalkan kita saat nggak Ramadan gimana boleh menggunakan puasa Daud atau kita juga bisa menggunakan teknik puasa intermittent fasting. Jadi dengan cara seperti itu kita kasih waktu sel-sel untuk istirahat dan beregenerasi. Karena begini Ustaz, setiap hari kan tubuh kita Ya, terpapar racun ya. ya betul. Kemudian juga toksin, kemudian juga sisa hasil metabolisme. Gitu tuh nggak sadari bahwa Hmm. ketika kita hidup 1 kali 24 jam ini, kita itu melakukan metabolisme tubuh. Nah, tubuh melakukan metabolisme itu menghasilkan hasil sampah-sampah metabolisme. Apabila sampah-sampah metabolisme ini menumpuk dalam tubuh, maka akan mengganggu kerja sel dan jaringan tubuh, bahkan akan merusak sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit. Nah, itulah kalau kita kaji asbabun penyakit, asbabun nuzulnya penyakit tuh sebetulnya bisa kita lihat. Jadi, jangan fokus ke mencari obat, tapi Ya, carilah ya. dulu penyebabnya sehingga akan kita dapatkan obatnya. Kalau tubuh kita menimbun racun, gejala-gejalanya yang paling gampang kita rasakan ya, keringat berbau, nggak sedap, mudah pusing, mual, ngantuk, badan sering lemes, terus kemudian gatel, kulit kusam, sakit-sakit di persendian. Nah, cara yang paling efektif, yang langkah dini lah yang bisa kita lakukan dengan detox. Jadi detox ini merupakan proses membersihkan toksin dalam tubuh ya, dengan pengaturan asupan serta jumlah makanan dan minuman serta cara mengkonsumsinya.
Nah, kalau salah satu pengaturannya dengan cara puasa. Jadi ketika puasa itu sel dan organ pencernaan tubuh bekerja lebih ringan, bahkan sangat ringan ya pada siang hari disuruh istirahat lah gitu ya. Dalam kondisi itu jaringan sel, jaringan tubuh melakukan metabolisme zat di dalam tubuh dan membersihkan, mengeluarkan zat yang tidak berguna yang tadi saya sebutkan ya, termasuk toksin-toksin itulah. Jadi sebetulnya kita, tubuh manusia, memiliki kekuatan yang mampu menjaga dirinya sendiri, Ustaz. Iya, iya, iya. Jadi nggak heran ya kalau kita dengar ada yang usia 100 tahun masih hidup dengan sehat ya, bisa beraktivitas. Luar biasa ya. Berarti memang sebetulnya tubuh kalau nggak diganggu cara kerjanya, metabolismenya akan tetap baik-baik saja. Tidak menjadikan satu penyakit gitu ya. Jadi secara fitrah tubuh manusia itu memiliki kekuatan yang mampu menjaga dirinya sendiri, ada dalam titik keseimbangan. Ya, Usus, hati, ginjal itu salah satu fungsinya adalah untuk membersihkan racun. Namun semakin banyak racun itu ya semakin berat kerjanya ya, bahkan terus menumpuk. Jadi banyak sekali penelitiannya puasa bisa menjadi cara untuk bebersih dari hasil-hasil sampah-sampah metabolisme tubuh kita. Begitu, Ustaz. salah. Ada Ya, pertanyaan lagi? eh, ya ini ada sedikit tentang kopi nih. Saya pernah baca kalau minum kopi di atas jam 2 siang mengalami insomnia. Tetapi seringkali saya ketika berpuasa, kapan berbuka, salah satunya menunya adalah dengan kopi. Alhamdulillah saya masih bisa tidur. Ya, pertama ini mungkin pertanyaan adalah terkait tadi dengan kopi dan susah tidur. Yang kedua, apakah orang kalau minum kopi itu ya kan gini, pagi-pagi katanya kalau minum kopi suka sakit perut. Mhm. Nah ini gimana kaitan? Kalau saya justru lihat Hmm. kopinya ya dokter ya. Kalau kopinya asli saya nggak apa-apa itu. Ini contoh ini kopi nih. Orang bilang pagi kan ini saya kopi Aceh ya. Ini saya minum ini. Alhamdulillah perutnya biasa-biasa aja gitu. Karena saya merasa ketika saat Zoom ini perlu konsentrasi dan saya merasa bahwa kopi ini adalah salah satu apa ingredients bahan yang bisa membuat saya itu lebih fokus gitu. Gitu ya dokter. Iya, betul sekali. Kopi diminum pagi hari. Oh, kalau misalkan Bapak Ibu tidak nyaman dengan kopi, bisa dengan teh. Tehnya bisa gunakan teh hitam ataupun teh hijau. Itu akan meningkatkan fokus di pagi hari. Kemudian, kopi juga digunakan untuk laksatif alami. Laksatif itu apa? Zat yang bisa melancarkan pencernaan kita untuk bebersih, untuk mengeluarkan buang air besar dengan lancar. Nah, itu juga kita bisa manfaatkan. Kalau saya minum kopi di pagi hari tujuannya itu, Ustadz. Selain untuk Ya, menjadi ya, ya. fokus, juga untuk biar lancar ke belakangnya. Karena itu bisa jadi masalah kan, Ustadz, kalau Ya, ya. pengeluarannya nggak lancar, bisa mempengaruhi mood, bisa bikin perut nggak nyaman, ya kan? Nah, kalau Betul, pagi-pagi betul. sudah tuntas tuh enak tuh, aktivitas lancar. Banyak soalnya yang mengeluh, dok saya konstipasi, dok saya buang air besarnya nggak lancar, perutnya sebah. Saya kasih tahu resep yang gampang adalah Hmm. minum kopi di pagi hari. Tapi dok, Ya, kalau ya. saya nggak kuat ya, pilih jenis kopinya. Nah, Ibu itu tuh bisa pilih, penting. kalau saya cocoknya Robusta kalau untuk kopi yang bikin buang air besar lancar gitu ya. Dan Iya, iya. karena saya, setiap orang berbeda-beda ya Ustadz. Kalau saya lebih tahan pahit daripada kecut. Setiap orang beda-beda Oh, Ustadz. Ada yang lebih ya, tahan kecut daripada pahit. Bapak Ibu bisa trial and error aja gitu. Saya lebih cocoknya mana? Kalau saya Robusta tuh cocok karena dia pahit, tidak asam. Kemudian ketika diminum menimbulkan efek laksatif yang kuat. iya, Biasanya iya. kopi-kopi Sumatera gitu. Tapi Ya. kalau yang asam, Ustadz, itu ke lambung saya perih. Hmm, Tergantung juga ngerostingnya sih. Kalau misalkan light gitu ya, masih kelihatan nih keijauan gitu atau muda, biasanya itu asam. Tapi kalau sedikit dark atau medium dark,
itu kan sudah mulai menghitam ya, asamnya sudah mulai berkurang gitu. Memang antioksidannya juga berkurang karena Ya, ya. proses Iya merostingnya loh. itu juga kan juga Hai. berkurang gitu. Ya, dokter satu saya jadi teringat ya. Kemarin waktu saya jalan di Jogja itu ada terapi air hujan. Iya, Ya, saya baru dengar. nah, dokter nanti saya kasih ini ya. Ah, Jadi gini, beliau itu dan sekarang sudah praktek juga di sana melakukan beberapa treatment penyembuhan itu dengan air hujan dan bahkan mereka tidak bayar tuh dokter. Artinya hmm. tidak ada tarif khusus untuk jadi untuk ngambil air hujan yang sudah ada di sana. Jadi air hujan itu ditampung tapi nggak sembarangan tampung ya. Maksudnya Mm-mm. pertama adalah yang 15 menit setelah turun. Dan dia sudah punya sistemnya. Jadi dia sudah punya sistemnya bahwa air ini yang akan ditampung itu adalah 15 menit setelah hujan itu turun. Oh, jadi ada Nah, kadarnya ya. nah, saya pikir ini menarik sekali. Dan di Jogja ini, dokter mungkin nanti bisa kan dulu masih rutin ke Jogja nih. Iya, 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 boleh Nah, lah saya pikir bisa bisa lihat ke sana gitu. informasinya. Ya, dan banyak para pasien itu dari berbagai macam penyakit datang ke sana, kemudian disembuhkan dengan terapi air hujan ini. Ini Begitu. namanya rainwater therapy atau hydro awareness healing. Dari mulai suaranya aja, Ustadz ya. Iya Suaranya betul. itu kan memberikan Iya, sentuhan yang ini ya, yang buat kita menenangkan gitu. Ternyata memiliki efek hormon apa stresnya itu menurun. Kemudian juga dia menenangkan sistem saraf simpatik yang simpatik itu kan bikin tegang, bikin fokus iya. terus, bikin terjaga lah ya. Nah, dengan suara hujan itu mengaktifkan parasympathetic healing state. Jadi, ini adalah mode penyembuhan, Ustadz. Jadi Kenapa wajar. makanya di tempat ini dokter kalau kita suka terapi kayak apa namanya eh refleksi gitu ya. Mhm. Nah itu backsoundnya dikasih air hujan gitu. Iya, betul. Atau air, ya pokoknya apa jenis air lah, entah air terjun atau air hujan. Dan ingat loh, Mm. surga itu digambarkan juga dengan air, dengan Ah, sungai-sungai. Nah artinya bahwa air ini mengandung sebuah membuat orang menjadi bahagia gitu. mm, Dengan ilustrasi bahwa di surga itu banyak sungai-sungai, air-air gitu kan. Nah, mm-mm, jadi kalau kita kembali kepada alam, saya punya teman tuh sidik doang nih, ya, mm-mm, dia mm. punya keyakinan gitu. Iya, betul. Kalau sakit justru mandi hujan. Iya, Gitu betul. afirmasinya begitu. Iya, Cuman jangan hujan yang pertama, ini dia nih. iya, Jadi tadi betul. itu hujan kalau emang benar ya, tadi kan ada pertanyaan kalau di Jakarta memang udah terkontaminasi, makanya jangan hujan yang pertama, 15 menit ya Mm. setelah hujan itu turun, nah baru deh ya main hujan. Makanya dulu kan anak-anak zaman dulu kalau namanya hujan itu seneng, tapi kita kan sekarang justru orang tua, hujan masuk masuk. Kalau anak dulu boro-boro begitu hujan bukan masuk, Iya, betul. malah lari keluar gitu. Betul, Tat. Dan orang-orang tua zaman dulu juga ngebiarin aja anaknya main hujan gitu ya. Ternyata Hmm. kuat-kuat Ini loh dapat. betul, betul. Itu tuh kalau istilah sekarang tuh namanya grounding. Jadi kita menyatu dengan Hmm, alam, membangun koneksi dengan alam. Dan ini menjadi ya, satu sajian yang khusus ya. Kalau dulu kita main aja hujan-hujanan gitu. Sekarang jadi menu penyehatan. ya betul. Dan ada juga yang berpendapat bahwa hujan ini kan membawa ion negatif. Nah, ini bermanfaat juga Hmm, tuh untuk tubuh, untuk menetralkan radikal bebas, meningkatkan fokus, menjernihkan pikiran, membuat tubuh terasa ringan gitu ya. Nah, kemudian juga kita seperti meriset tubuh dan pikiran kita. Jadi tubuhnya lebih rileks gitu ya. Memang tadi betul Ustadz bilang, tidak dianjurkan hujan pertama setelah kemarau karena polutannya tinggi pasti kan. Kemudian sedang flu berat, demam, imunitas turun, jangan deh ya. Sedang haid hari pertama juga tidak dianjurkan ternyata ya. Atau tahap pemulihan ketika sakit juga tidak dianjurkan. Memiliki riwayat sinusitis kronis, alergi dingin, itu juga tidak dianjurkan. Ada juga di Jogja itu namanya forest terapi, Ustadz. Forest oh, terapi, terapi di hutan. bukan. Mm-mm. Jadi hutannya memang dibikin sedemikian rupa sehingga nanti ketika kita masuk ke hutan itu ada sedemikian kayak misalkan nih pelatihan kayak gini, webinar kayak ini tapi di hutan itu akan semakin lebih memiliki manfaat khasiat yang luar biasa gitu Ustadz. Ada pertanyaan ya yang ada di kolom chat dari Banyak sih ini yang belum. dari Azra Siva Nurul Siva. Izin bertanya.
pagi-pagi minum teh tapi sering pakai gula pasir. Apakah gula pasir itu bagus atau tidak, dokter? Ingat, kita memiliki batasan mengkonsumsi gula harian, maksimal 4 sendok makan per hari. Nah, ini yang harus diingetin nih. Tujuan dari webinar ini adalah saling mengingatkan. Kementerian Benar-benar. Kesehatan Indonesia sudah mengatur, ya, sudah mengatur ada batasan konsumsi gula harian. Ingat, ingat ya, GGL, gula itu maksimal 4 sendok, kurang lebih 40 gram dalam sehari. Kemudian garam, garam coba maksimal berapa? 1 sendok teh dalam sehari per orang. Kemudian L, lemak, lemak dari minyak, berapa coba? 4 sendok makan juga kalau nggak salah, atau 5 ya, 4 sampai 5 sendok makan. Jadi di batas itu, di luar batas itu tidak sehat. Biar kita tetap terjaga ya agar tidak melebihi batas maksimal penggunaan gula, biasanya saya siasati mengkonsumsi minuman itu dengan setetes, Ustadz. Tadi ada yang tanya juga, dok, ada yang kemasan lebih besar? Ada nih, saya punya. Ya Itu kan? Ini lebih besar banget. Ini, waduh, bisa 6 bulan sampai 1 tahun kalau saya. Karena cuman 1 sampai 2 tetes saja. Nah, seperti namanya setetes ya. Jadi setetes saja udah manis. Kita tidak barangkali menambah, iya, tidak menambah apa jatah manisnya tadi kayak 4 sendok makan kan. Jadi ya, ya. tetap bisa kurang dari batasan itu. Begitu. Terus Ya, apalagi Ustadz? ini ada pertanyaan yang di bawah nih dari Tiawan. Dokter Usul kalau bisa diangkat tema terapi rukyah. Kita sudah ya, udah hampir masuk bareng dengan Dokter Febri. Itu Iya, sebenarnya sama Ustadz Febri. bagian Iya, dan mungkin nanti next time kan kita kemarin baru masuk di awal nih ya, Dokter Yanti di Jumat iya, ya. iya. Nah, kayaknya kita juga perlu masuk Tibun Nabawi itu Ibu salah satu Nabawi. Iya, bagiannya adalah rukyah gitu. Nah, betul. rukyah syariah itu yang seperti apa? Beliau nanti bisa menjelaskan. Ya, Iya. luar biasa itu. Wah, keren ya, betul. Tema kajian sehat. Jadi Bapak Ibu harus ikut lagi kajian sehat ya untuk setiap hari Jumat ya Bapak Ibu pastikan tergabung dalam grupnya nih. Saya share lagi link grupnya biar tidak ketinggalan. Soalnya kalau nggak diingetin kadang lupa. Waduh iya ya nih webinar nih gitu. Hmm. Terima kasih Kak Rama nih. Kak Rama udah merisumkan nih. Risum Zoom Dokter Yati batas konsumsi berikut supaya terjaga kesehatan. Gula batas harian 4 sendok makan. Garam 1 sendok teh sehari. Terima kasih. Jadi ada usul dari Mas Tiawan nih dokter. Bisa diangkat tema terapi rukyah. Siap. Insya Allah ya. Kita kembali lagi ke sini, dokter tadi ya, mungkin Iya. sedikit tentang sel-sel kita kan. Ya dengan tidur itu kemudian membuat regenerasi dengan puasa. Pak, Nah, konsepnya berarti kalau yang orang saya ini kadang-kala kalau ketika lagi safari dakwah itu memang kurang banget tidur, jadi saya memanfaatkan tidur itu di mobil gitu. Nah, pertanyaan apakah kemudian tidur itu bisa dicicil? Tetap juga jumlahnya sama jamnya. Ini kadang Yang penting, beda-beda sih Ustadz. Yang penting kan tidur berkualitas. Meskipun kita tidur sebentar, tapi rasanya pulih, seger, nah, balik iya lagi benar, saya tubuh setuju nggak itu tuh. apa-apa. Ya kan, saya setuju dengan itu dokter Diana. Walaupun sebentar gitu ya, maka orang kadang-kala, maka saya termasuk yang bersyukur saya ini bisa tidur di mana aja gitu. Termasuk di dalam mobil itu Iya betul, bisa menikmati tidur, tidur aja gitu. betul. Terus satu lagi nih, kalau pemanfaatan herbal kemarin ketika safari dakwah itu kan ke 17 titik di Lampung, suara pasti akan mengalami sedikit perubahan. Makanya saya selalu siapkan itu jahe dan kencur. Mhm, Nah, tapi dokter pada satu titik ternyata saya merasakan ini ada batasan kayaknya perlu tambahan obat kimia. mhm. Nah, saya nanya ke ini kadang-kala kita kan obat itu suka feelingan nanya dari teman kan, lu pakai apaan gitu? Si Ustadz Solmed ini, udah bro, katanya, Ustadz ini aja nih, Lameson. Ya akhirnya saya nyoba juga gitu kan, ya udahlah saya minum Lameson apa eh, satu gitu dan alhamdulillah dikombin dengan tadi itu ya suaranya bisa terjaga gitu. Oke, luar biasa. Jadi ada di mana kita tahu ya, tubuh kita itu butuh pertolongan yang cepat dengan mengkonsumsi obat-obatan. Nah, kita juga harus tahu Hmm, gitu loh, Ustadz. Betul, Ustadz. ya, Ketika perlu cepat, ya kita perlu jawab itu minta mana tolong dari gitu lah, sini minta masuk tolong dengan membeli obat-obatan ataupun pergi ke dokter. Jadi kita ya. pun harus mengenali tubuh kita.
Nah, buat kita yang sekarang punya banyak pilihan, tidak dalam keadaan darurat, kemudian masih banyak option gitu untuk memilih bahan alami yang lebih sehat, yang lebih berkelanjutan gitu ya, tidak tidak harus di apa namanya dikonsumsi terus-menerus. Kalau nggak dikonsumsi nanti berefek jangka panjang gitu. Nah, mendingan pilih bahan yang alami gitu. Hmm, Gitu, iya, Ustaz. iya, iya. Oh ya Ustadz, karena pertanyaan di kolom chat ini banyak yang belum Betul. terjawab, Ustadz, saya mau memberikan surprise nih buat warga kajian sehat, sahabat sehat, warga sehat itu nikmat yang hari ini hadir. Pertanyaannya belum sempat saya balas, saya akan membalas di grup chat ya, Hmm, khusus untuk tema kajian sehat hari ini. Jadi kajian sehat-sehat itu nikmat hari ini. Jadi silakan nanti kalau belum terjawab di di webinar ini, saya akan membalas di grup WhatsApp Sahabat Nikmat dan Sahabat Nikmat, Sahabat Sehat, Kajian Sehat dan Sehat itu Nikmat. Biar semuanya mendapatkan jawaban ya. Tapi tolong copy paste ya di kolom grup. Nanti saya buka dulu grupnya. Nanti kalau Masya Allah. bisa. Baik, ini dokter sepertinya waktu kita sudah hampir sudah Mm-mm. mepet ini ya, Iya, sudah iya. mau selesai. Nah, mungkin di ujung-ujung ini ada kesimpulan atau closing statement yang bisa Ya. disampaikan. Silakan. Jadi Bapak Ibu, yuk dengan cara kita memiliki grup support seperti ini kita saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan, mengenali sinyal tubuh agar tidak berdampak menjadi satu penyakit nantinya. Oleh karena itu, kita sama-sama bergandengan tangan membentuk suatu komunitas, ya Sehat itu Nikmat Community. Silakan Bapak Ibu yang belum join, silakan hadir di sini. Insya Allah nanti akan dibuka, nih sudah saya buka ya, untuk tanya jawab juga di sini. Jadi saya punya dua grup tanya jawab di grup Sahabat Dokter Yanti dan juga grup Sehat itu Nikmat. Silakan bergabung ya. Kemudian tadi ada yang tanya barcode apa ya? Barcode yang sebelumnya ya. Ini ya. Nah, ini grup Sahabat Dokter Yanti juga. Ini untuk tanya jawab. Lebih ke tanya jawab perkara umum ya. Nah, kalau yang ini yang tema-tema kajian sehat dan sehat itu nikmat, silakan bisa ditanyakan di grup ini biar nyambung sama temanya. Halo Medan, ya saya akan hadir di Medan 12 Desember, 12 Desember, 13 dan 14 Desember. Untuk 13 September akan ada talk show yang mau hadir, nanti ada informasinya diberikan. Nah, ini dia 13, 14. Sini ada dari Medan. Medan, apa kabar? Insya Allah saya hadir, kita bisa bertemu di sana ya. Sampai ketemu di next episode berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Dr. Yanti, terima kasih Ustadz. Kembali ke Ustadz Agus. Insya Allah baik teman-teman sekalian, teman sahabat sehat, ya untuk menyempurnakan perjumpaan kita hari ini, mari di ujung Zoom ini kita merenung ya untuk memberikan energi positif dalam diri kita, bagaimana kemudian kita menelisik ke dalam ya bagaimana kondisi hati kita, bagaimana kondisi spiritual kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik pada kesempatan kita di pagi hari ini. Sama-sama kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, terima kasih Kau telah memberikan rahmat-Mu kepada kami semua. Rahmat-Mu tidak terputus ya Allah. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kami merasakan rahmat dan nikmat itu semakin nambah dan banyak sekali. Namun terkadang diri ini lupa bahwa apa yang Kau berikan perlu kami jaga ya Allah. Seringkali kami hilang menggunakan organ tubuh kami ini untuk hal-hal yang tidak baik. Kami gunakan mata untuk melihat yang tidak baik. Kami gunakan telinga untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Kami gunakan mulut ini untuk berucap kata yang tidak baik, bahkan menghina orang lain, bahkan mencaci maki.
mengucapkan kata-kata yang kasar seringkali terlontar di dalam ucapan ini. Kami sering menggunakan tangan ini untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Padahal kami sadar bahwa apa yang kami miliki semua ini akan dipertanggungjawabkan. Apalagi hari ini kami mendapatkan insight. Ketika seluruh anggota tubuh ini akan berbicara di akhirat nanti. Apa jadinya diri ini? Ketika mata berbicara, ketika telinga berbicara, ketika tangan berbicara, kaki berbicara, ditanya, hai mata, apa saja yang telah kamu lihat dan kamu tampakkan? Apakah kau gunakan mata ini untuk hal-hal yang baik? Apakah kau gunakan mata ini untuk mengamati kebesaranku? Kata Allah, apakah engkau menggunakan telinga ini untuk mendengarkan kalimat-kalimatku atau kau dengarkan untuk hal-hal yang sia-sia? Apakah kau gunakan tangan ini untuk bekerja berikhtiar? Atau tangan ini untuk mencuri, mengambil hak yang bukan milikmu? Atau kau gunakan kaki ini untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat yang jauh dari rahmat Allah? Ya Allah, maafkan diri ini, maafkan diri ini. Padahal ketika diri ini terlahir, dengan doa dan harapan dari orang tua, bahwa mereka menginginkan diri ini menjadi anak yang baik, menjadi orang yang baik, menjadi manusia yang baik. Tapi ketika menjalani kehidupan ini, terkadang diri ini tergelincir, ya Allah, salah melangkah, jatuh ke jurang penistaan, dan bahkan seringkali dosa-dosa itu berulang-ulang. Diri sadar, ya Allah, ingin keluar dari kesalahan dan dosa ini. Tapi ketidakmampuan diri ini untuk menguasai nafsu terkadang membuat diri jatuh, jatuh, dan terjatuh lagi karena dosa yang sama. Ya Allah, malu diri ini rasanya untuk menghadap kepada Engkau. Malu ya Allah. Tapi kemana lagi diri ini mau minta ampunan selain kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunilah diri ini dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa. Jadikan diri ini seperti harapan orang-orang tua yang ingin melihat anaknya sukses, yang ingin melihat anaknya baik, yang ingin melihat anaknya berhasil ya Allah. Tidak hanya di dunia, tapi bagaimana kemudian berhasil di akhirat. Karena kebanggaan orang tua bukan saja melihat anaknya sukses secara materi, tapi bagaimana anaknya sukses bisa mendoakan orang tua, dan kami nanti bisa berkumpul kembali di akhirat, di surgamu ya Allah. Rabbana lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.